Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah hampir seharian kita melihat proses ekskavasi di situs Petitaan Sumberbeji Jombang, kini saatnya kita menuju ke tempat situs yang ketika penemuan pertama kalinya juga sempat menghebohkan masyarakat sekitar sini, tepatnya sekitar 3 km dari situs Petitaan ini. Sekarang kita telah sampai di situs yang dimaksud. Ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lalui pakai kendaraan. Sekarang kita harus turun melalui ini. Ini sekelilingnya dipenuhi dengan tanaman tebu. Tingginya sekitar 80 sampai 1 meter. Kita akan menuju ke arah sana yang ada pohonnya itu. Itu adalah struktur bangunan yang akan kita tuju. Ya, kita telah sampai teman-teman. Kita akan menuju ke sana yang ada pohonnya itu. Itu di bawahnya ada struktur yang diduga sebagai peninggalan Majapahit. Kanan kirinya ditumbuhi rumputan ilalang seperti ini. Cukup tinggi, ini sekitar 1,5 meter atau lebih. Kita harus hati-hati untuk melangkah ke sana. Nah, cukup kelihatan dari sini strukturnya. Cukup agak sulit juga kita melewati rumput ilalang ini. Mungkin pakai sepatu boot lebih aman, apalagi ini sudah masuk musim penghujan. Tanahnya juga tanah berpasir, mudah sekali untuk terperosok. Inilah struktur yang kita tuju, cukup besar. Ini terletak di daerah Dusun Kedaton, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang. Tepatnya tidak seberapa jauh dari Petitaan Sumberbeji tadi, yang siang harinya kita ikuti ekskavasinya. Ini kita hitung struktur lapisan dari batu bata. Ada 11 batu bata di tempat ini. Kita bersihkan rerambatan tanaman ini agar strukturnya lebih kentara, karena memang tempatnya sudah kurang terawat. Struktur yang mirip pagar ini pertama kali ditemukan akhir 2017 atau awal 2018. Kala itu penemuan ini tak sengaja ditemukan oleh para penggali tanah untuk uruk. Kala itu para penggali tanah tidak sengaja menemukan struktur batu bata ini di kedalaman 1 meter di bawah tanah. Kita ke bawah sisi kiri. Kita masih menemukan cukup banyak pecahan-pecahan batu bata di sekitar sini. Dan menurut warga juga di sini dulu banyak sekali ditemukan fragmen-fragmen genteng, menunjukkan bahwa di sini dulu terdapat bangunan yang beratapkan genteng, bukan icuk yang biasa dipakai oleh rakyat jelata. Temuan-temuan yang cukup besar ini sudah dilaporkan ke BPJB atau sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Dan menurut Bapak Wicaksono, arkeolog BPJB Jawa Timur yang langsung melihat lokasi ketika itu, beliau mengatakan bahwa sebaran dari situs ini cukup besar. Mungkin saja ini adalah pemukiman zaman Majapahit, dan juga bisa ini adalah bekas istana dari Kerajaan Majapahit. Melihat pola dan bentuk batu batanya dan juga fragmen-fragmen yang tersebar di sekitar ini,
karena mirip sekali dengan fragmen-fragmen dan temuan di sekitar Trowulan yang memang sangat identik dengan kerajaan Majapahit. Beliau melanjutkan bahwasannya temuan struktur bata yang ada di situs Kedaton ini yang meliputi Dusun Bulorejo dan Sugihwaras merupakan satu kesatuan pada zaman dahulu. Karena kompleks tempat situs ini berada, jika ditarik dari toponim desa ini, mungkin diperkirakan di sini dulunya adalah tempat kedaton atau keraton pada masa Majapahit. Ciri-ciri bahwa ini adalah merupakan pemukiman zaman Majapahit bisa dilihat dari temuan tembikar yang ada di sekitar situs ini, yaitu ada tembikar yang kasar dan juga ada yang halus. Halusnya ini mencirikan peninggalan Majapahit, kemudian yang kasar itu seperti temuan fragmen-fragmen genteng yang dulu biasa digunakan sebagai atap rumah oleh warga Majapahit. Kalau kita lihat struktur batu bata ini seperti menyambung ke depan sana yang ada pohon ketika pertama kali kita melihat struktur di sini. Untuk fisik batu bata di sini masih cukup bagus, kita bisa lihat. Ini terus ke depan sampai di sini. Nah, untuk di sini sudah banyak yang hilang. Tapi fisiknya memang masih cukup bagus. Untuk dimensi batu batanya mari kita ukur. Ini lebarnya sekitar 21 cm, ketebalannya sekitar 5 cm. Untuk panjangnya mari kita lihat, ini 32 cm. Melihat dimensi batu bata yang berada di sini, yang barusan kita ukur, ini memang hampir sama dengan temuan dimensi batu bata yang berada di Trowulan, yaitu di era masa Majapahit. Jadi ini semakin memperkuat dugaan bahwa ini memang pemukiman zaman Majapahit pada era abad ke-14. Kata kedaton yang bisa berasimilasi ke kata keraton ini memang cukup menarik, karena bisa jadi ini dulunya adalah merupakan salah satu pusat kota Majapahit. Mengingat dalam naskah Negara Kertagama dan juga Pararaton pernah terjadi pemindahan bahkan pembagian pusat kota Majapahit. Karena pada masa konflik Parekrek yaitu sekitar abad ke-15, Majapahit memang pernah terbagi menjadi dua, yaitu Istana Barat di salah satu sisi dan juga Istana Timur di lain sisi. Di mana ketika itu Keraton Barat dipimpin oleh Wikramawardhana dan Keraton Timur dipimpin oleh Wirabumi. Dan yang cukup menarik juga bahwasannya situs ini letaknya tidak terlalu jauh dari situs pertitaan Sumber Beji yang kemarin habis dieskavasi. Walaupun ada dugaan bahwasannya situs pertitaan Sumber Beji bisa jadi dibangun sebelum era Majapahit, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasannya pertitaan Sumber Beji juga masih difungsikan di zaman Majapahit. Hal ini sama dengan situs pertitaan Candi Tikus dengan kolam segaran yang jaraknya juga tidak lebih dari 3 km, serta situs Kumitir yang memang letaknya berdekatan. Hal ini menunjang bahwasannya biasanya kerajaan atau situs pemukiman istana jaraknya tidak terlalu jauh dengan pertitaan yang cukup besar. Coba kita lihat salah satu struktur batu bata yang ada di sini. Ini berspasi. Apakah ini memang tatanan dari dulu ataukah memang ditata ulang oleh para penemunya? Karena ada sebagian struktur yang terkena hujan hingga mengakibatkan beberapa batu batanya roboh atau longsor sehingga perlu ditata ulang.
Ini ada 8 struktur batu bata di sini. Coba kita bandingkan dengan kombinasi struktur yang awal tadi, yang tersusun rapi. Ini kondisi batu batanya masih rata-rata cukup bagus, rapi, dan ini tampaknya pakai sistem kosot. Berbeda dengan tadi yang ada spasinya. Kalau ini pakai sistem kosot sampai ujung sana. Ini kondisi tanah sekitar sini didominasi oleh pasir dan juga tumpukan kerikil. Memang diduga di situs Kedaton ini dulunya tertimbun karena kena banjir lahar dingin. Ini juga sama dengan posisi di petitaan Sumber Beji. Ketika ditemukan juga banyak sekali kombinasi pasir dan juga kerikil, menandakan bahwasanya dua tempat tersebut pernah terlanda banjir lahar dingin. Kondisi ini juga hampir sama dengan situs Kumitir, yang di sana juga ditemukan komposisi pasir dan juga kerikil, karena memang kondisi toponomi Majapahit waktu itu masih cukup rentan dilanda bencana alam, salah satunya adalah banjir lahar dingin. Ini kita lihat lagi posisi batu batanya, tampak jelas garis lambang Majapahit. Sebelah ini juga banyak sekali pecahan-pecahan batu bata, cukup banyak berserakan di sana sini. Luasannya juga cukup luas, teman-teman. Ini kita juga lihat garis seperti ini di pola-pola batu bata, rata-rata kebanyakan peninggalan Majapahit. Kalau kita melihat paparan dari para ahli dan arkeolog tadi tentang dugaan bahwa ini pemukiman atau bahkan istana atau Kedaton Majapahit, tentu ini adalah penemuan yang cukup spektakuler. Walaupun yang kita lihat sekarang ini hanya sisa-sisa reruntuhan kemegahan Majapahit, tetapi paling tidak ini adalah bukti bahwa memang kerajaan Majapahit pernah menancapkan pengaruhnya di wilayah ini. Tapi yang memang disayangkan untuk kondisinya sekarang, teman-teman bisa lihat reruntuhan batu bata di sini banyak sekali tertutupi oleh tumbuhan, rumput dan ilalang yang cukup tinggi. Jadi cukup agak riskan jika kita berkunjung ke tempat ini. Ini kita bisa lihat lapisan-lapisan tanah, kerikil, pasir banyak sekali mendominasi di wilayah sini. Ini tertutup semua oleh rerumputan liar, memang cukup memprihatinkan. Situs yang sangat bersejarah, kondisinya seperti ini. Moga-moga nanti ada perhatian serius atau paling tidak ada ekskavasi lanjutan di tempat ini. Demikian teman-teman laporan tentang situasi terkini dari situs Kedaton, karena sudah rupanya turun rintik-rintik hujan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Rahayu.